Coba bayangkan Indonesia ini adalah sebuah rumah. Tempat kamu dilahirkan, tempat kamu pulang ketika capek setelah beraktivitas, atau tempat kamu bercengkrama bersama keluarga. Layaknya sebuah rumah yang harus kita bersihkan agar tidak kotor dan yang harus kita jaga agar tidak rusak. Karena jika rumah itu kotor dan rusak, kita juga tidak akan nyaman tinggal di rumah tersebut, bukan? Lalu, bagaimana cara menjaga Indonesia yang luas ini? Bukannya sudah ada tentara yang tugasnya menjaga Indonesia ya? Nah, di video kali ini, Min Beni mau ngajak kalian buat sama-sama belajar tentang pilar demokrasi, yaitu sebuah konsep yang dapat menjaga dan merawat rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Dilansir dari The Council on Foreign Relations bahwa indikator negara demokrasi dapat dilihat dari 7 pilar berikut ini. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu, sekaligus kita lihat bagaimana sih penerapannya di Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang menggunakan sistem demokrasi. Pilar pertama yaitu pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. Pilar ini kita semua baru saja melaksanakannya, yaitu pemilu 2024. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sistem yang dibuat untuk meriset ulang sirkulasi kekuasaan yang ada di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, pada tahun ini, kita semua yang termasuk ke dalam daftar pemilih tetap sudah menggunakan hak pilihnya di pemilu yang ke-13 pada tanggal 14 Februari 2024. Penting banget nih buat sahabat Beni tahu bahwa sejak merdeka, Indonesia sudah melaksanakan pemilu 13 kali meskipun dari tahun 1955 sampai 1999 belum dilaksanakan secara demokratis atau melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Barulah pada tahun 2004, masyarakat terlibat dalam pemilihan legislatif, presiden, dan wakil presiden. Sahabat Beni tahu nggak siapa presiden yang kepilih pada tahun 2004? Tulis di kolom komentar ya. Pilar pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif di Indonesia diimplementasikan ke dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal dengan sebutan Asas Luber Jurdil, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tentu kita dapat berdebat ya sahabat Beni, apakah pemilu ini benar-benar bebas, adil, dan kompetitif seperti apa yang diharapkan atau tidak. Tapi, terlepas dari berbagai macam permasalahan yang terjadi selama Indonesia melaksanakan pemilu, kita bisa melihat dan merasakannya bersama-sama bahwa masyarakat benar-benar memilih dan menggunakan suaranya. Pilar kedua yaitu check and balance dalam pemerintah. Sahabat Beni, udah nonton video demokrasi yang ini kan? Kalau belum, tonton dulu ya. Di video tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana hal tersebut tujuannya adalah sebagai mekanisme yang memastikan tidak ada satu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Pilar check and balance adalah konsep yang berasal dari pemikiran Montesquieu dan John Locke yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini sangat relevan mengingat Indonesia pernah mengalami pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru. Pilar check and balance di Indonesia juga diimplementasikan pada ayat 2 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Dengan begitu, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika diselenggarakan tanpa peraturan atau undang-undang, maka akan mengakibatkan kekacauan yang mengancam kerusakan rumah kita, yaitu Indonesia.
Pilar ketiga adalah kebebasan sipil dan kebebasan individu. Di pilar ketiga ini menjadi nafas demokrasi nih sahabat Beni. Karena demokrasi yang kuat merupakan sistem di mana membela hak individu dalam hal kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Kebebasan sipil di sini memiliki arti sebagai kebebasan individu atau warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat atau berekspresi, beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan dari semua bentuk diskriminasi. Sedangkan kebebasan individu artinya hak dasar yang dijamin oleh konstitusi yang memungkinkan individu untuk bertindak dan berpikir tanpa intervensi negara atau pemerintah selama tidak melanggar hak orang lain. Mungkin sahabat Beni bertanya, kok dari tadi bicarain soal hak, emang apa aja sih hak sipil dan individu itu? Nah, kalian bisa nonton video soal hak asasi manusia yang ini ya. Di sana akan membahas soal hak-hak kita sebagai individu. Gimana? Udah nonton belum? Kalau udah, kita lanjut ya. Pilar kebebasan sipil dan kebebasan individu di Indonesia sudah diimplementasikan juga loh dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Indonesia menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh. Di pilar keempat, mengharuskan suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam penanganan hukumnya menggunakan prinsip equality before the law, yang artinya semua orang memiliki akses yang sama terhadap hukum dan tidak dibatasi karena gender, agama, etnis, tingkat ekonomi, atau pendidikan. Jadi, dengan adanya pilar ini, Min Beni, kamu yang lagi nonton, dan semua masyarakat Indonesia punya akses dan dipandang sama di mata hukum. Meskipun anak pejabat atau anak petani ketika salah dan melanggar hukum, maka harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini sudah diatur juga nih sahabat Beni dalam ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pilar kelima yaitu militer bertanggung jawab kepada rakyat. Militer memiliki peran yang sangat penting khususnya di Indonesia nih sahabat Beni, yaitu selain sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia, militer atau TNI juga berperan sebagai pelindung rakyat. Nah, jadi pilar ini menekankan bahwa kekuatan militer harus selalu berada di bawah kontrol rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Emang kenapa sih harus seperti itu? Kalian tahu nggak sih kalau TNI atau militer di Indonesia itu pernah di bawah kontrol pemerintahan? Jadi, pada masa Orde Baru, militer itu bertanggung jawab dan di bawah kontrol pemerintahan. Akibatnya, peran militer masuk dan mendominasi di aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan peran pertahanannya berkurang. Selain itu, militer pada masa Orde Baru lebih represif kepada rakyat. Maka dari itu, pilar ini sangat dibutuhkan. Di Indonesia, pilar ini telah menjadi salah satu dari tuntutan reformasi yang dinamakan Dwi Fungsi ABRI, di mana TNI atau Tentara Nasional Indonesia harus menjadi kekuatan profesional yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan menjaga netralitas politik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pilar keenam yaitu independensi media atau pers. Independensi media atau pers berakar pada prinsip kebebasan berekspresi dan hak untuk menerima serta menyebarkan informasi tanpa batasan. Hal tersebut adalah prasyarat untuk memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsi-fungsinya tanpa tekanan atau intervensi dari pemerintah, kepentingan bisnis, atau kelompok tertentu, agar kita sebagai penerima informasi mendapatkan info yang sebenar-benarnya.
Lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan bukti bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan pilar ini. Pilar ketujuh yaitu partisipasi masyarakat sipil yang aktif. Partisipasi masyarakat sipil yang aktif adalah kunci untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Di Indonesia, partisipasi ini mencerminkan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan pentingnya peran serta kita semua sebagai warga Indonesia dalam setiap aspek kehidupan. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan loh sahabat Beni, di mana masyarakat sipil menjadi semakin terlibat dalam proses demokratisasi. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum saja, tetapi juga meluas ke pengawasan publik, advokasi kebijakan, dan pembangunan sosial. Nah, pilar ini diimplementasikan ke dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu dia sahabat Beni, 7 pilar demokrasi yang dapat merawat dan menjaga rumah kita Indonesia agar tetap nyaman untuk kita huni. Gimana menurut kalian? Apakah 7 pilar ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, supaya kita bisa jaga bareng-bareng pilar-pilar demokrasi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.